Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di acara hari ini. Pertama-tama izin saya mengucapkan terima kasih kepada dekan dari Fakultas Sekolah Pasca Sarjana Bapak Setiawan atas undangannya, dan Bu Dina ya, rekan saya, atas undangannya untuk mengisi acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Irham. Saya merupakan dosen baru di Departemen Kimia FMIPA Unpad yang hari ini akan coba membawakan suatu materi dari penelitian yang saya lakukan ya. Suatu materi atau lebih tepatnya suatu materi dan material, yaitu boron doped diamond atau biasanya kita sebut BDD, yang merupakan elektroda abad ke-21. Jadi hari ini akan saya ceritakan mengenai, pada kesempatan kali ini ya, akan saya ceritakan mengenai material boron doped diamond ini sebagai material elektroda yang merupakan material elektroda kekinian bahasanya, seperti itu. Langsung saja saya mulai untuk perkenalan diri saya terlebih dahulu. Saya sekali lagi, nama saya Irham, saya lulusan S1 dari Universitas Indonesia. Ini merupakan foto dari Universitas Indonesia yang bagus ya, ini rektoratnya. Dan saya bekerja di penelitian tingkat akhir saya dengan topik yaitu fotokatalisis TiO2 bersama bos saya, yaitu sekarang sudah menjadi profesor ya, Bapak Profesor Dr. Jarnuzi Gularzuardi. Beliau merupakan orang yang sangat luar biasa, yang tentu saja sangat membantu saya hingga saya dapat sampai sekarang sini. Kemudian saya melanjutkan studi S2 saya di Jepang. S2 dan S3 saya lebih tepatnya di Jepang, di Universitas Keio atau Keio University, di bawah bimbingan Profesor Yasuaki Einaga. Beliau juga merupakan seorang profesor yang sangat luar biasa, sangat pintar dan sangat baik, yang selalu membimbing saya di bidang yang hari ini akan saya ceritakan, yaitu electrochemistry of BDD atau boron doped diamond dalam elektrokimia. Selanjutnya saya juga melakukan postdoc lanjutan di dalam grup beliau ya, sehingga saya kurang lebih berada 7 tahun ya selama di Jepang. Dan di sana banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil gitu ya. Jadi buat teman-teman atau yang mendengarkan mahasiswa ya atau mahasiswi, silahkan coba tingkatkan ilmu kita sampai ke negeri lain, karena sebenarnya selain dapat ilmu, kita juga mendapatkan sudut pandang baru gitu di negara lain, dan sangat menarik. Setelah tahun 2021 saya bergabung di Kimia Unpad, khususnya di dalam tim Kimia Analisis dan Pemisahan Departemen Kimia FMIPA Unpad. Di dalam grup ini sekarang ada 8 dosen, dengan leader dari riset leadernya itu adalah Profesor Hussein dan Profesor Yeni, dan juga senior-senior saya yang sangat-sangat luar biasa. Ada Ibu Dr. Ani, ada Ibu Dr. Santi, dan ada juga Ibu Dr. Retna ya, dan ada Pak Dr. Ari dan Pak Dr. Uji, yang selalu bersama-sama ya, kita di tim Kimia Analisis dan Pemisahan ini bekerja bersama-sama dan bersenang-senang bersama-sama ya. Yang saya akan masuk ke materi yang akan saya coba bawakan hari ini, yaitu diamond electrodes, atau lebih khususnya yaitu nanti adalah boron doped diamond. Perlu saya ingatkan bahwa materi yang akan saya bawakan kali ini banyak diambil dari buku ini ya, dari buku review yang baru saja diterbitkan oleh pembimbing saya di Jepang, yaitu Prof. Yasuaki Einaga sebagai editor utamanya. Jadi jika ada yang tertarik, bisa silakan dicari bukunya di sini ya. Mungkin ada beberapa referensi yang saya tidak cantumkan, itu artinya biasanya ada dari buku. Nah, dari tadi saya sudah sebutkan boron doped diamond. Jadi materialnya ini adalah sebuah material diamond atau material berlian. Tapi digunakan sebagai elektroda. Elektroda itu sebenarnya apa sih? Elektroda itu sebenarnya kan adalah yang untuk menghantarkan listrik di dalam larutan gitu ya. Misalkan contohnya di dalam baterai itu ada elektroda. Kemudian ketika kita ingin misalkan untuk menjadi suatu perangkat elektronik gitu ya,
yang adalah larutannya itu menggunakan elektroda. Jadi dia adalah material yang menghantarkan listrik pada umumnya ya. Jadi material yang harusnya menghantarkan listrik. Sedangkan berlian ya, ini adalah contoh gambar berlian gitu ya. Sebenarnya berlian itu merupakan material karbon. Jadi isinya hanya karbon. Cuma susunan-susunan karbon yang sangat pack atau sangat dense ya, atau sangat padat dan sangat teratur strukturnya, kristalnya, sehingga membentuk macam-macam keindahan dari material itu sendiri gitu. Dan yang paling kita sering dengar keunggulan dari material diamond ini selain untuk jadi perhiasan ya, itu biasanya juga digunakan sebagai material yang sangat keras atau tidak atau salah satu material yang paling keras di muka bumi ini gitu ya. Mungkin sekarang sudah banyak yang menyainginya juga, tapi bahkan zaman dulu itu ada istilah diamond cut diamond ya. Artinya hanya diamond atau hanya berlian yang bisa memotong berlian. Jadi ini merupakan material yang sangat keras dan sebenarnya tidak hanya keras tapi dia sangat stabil. Keras itu maksudnya tidak secara hanya fisik dia stabil, tapi secara kimia pun dia sangat stabil. Dan dia sebenarnya tidak dapat menghantarkan listrik. Gitu. Kalau misalkan berlian itu menghantarkan listrik, mungkin udah banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang pakai berlian udah kesetrum gitu ya di dalam mall gitu ya. Kan di dalam mall suka banyak listrik-listrik statis gitu ya, apa di tempat dingin, tiba-tiba tempat panas gitu ya. Dan yang pakai perhiasan-perhiasan berlian, apalagi kalau dipakainya orang-orang mewah ya, yang sambil pesta-pesta itu, biasanya harusnya kalau misalkan dia mengantarkan listrik, banyak orang yang setrum gitu ya. Tapi sebenarnya tidak gitu. Dia merupakan insulator, salah satu insulator yang terbaik bahkan sebagai sebuah material gitu. Jadi gimana sih caranya supaya diamond ini menghantarkan listrik, dan sebenarnya apa gitu keuntungannya? Apa bedanya keuntungannya dengan kita coba menggunakan logam, misalkan besi gitu ya, atau misalkan logam tembaga, atau misalkan lagi kita punya logam mulia ya. Logam mulia itu sangat bagus menghantarkan listrik dan juga stabil. Dia bagus menghantarkan listrik dan juga stabil gitu. Jadi sebenarnya buat apa kalau diamond cuma stabil tidak menghantarkan listrik? Buat apa kita susah-susah membuat material ini bisa menghantarkan listrik? Dan bagaimana caranya gitu? Ini caranya adalah kita menyusupkan sebuah cacat. Ini tadi saya habis mendengar presentasi keahlian ya, pakai ilmuwan ya, dari dosen di kimia juga dari anorganik ya, Profesor Atik, yang isinya juga sebenarnya mirip ya. Saya sangat terinspirasi sekali, alhamdulillah saya mendengarkan presentasi beliau, jadi presentasi saya ada inspirasinya hari ini. Itu diperkenalkan sebuah cacat ke dalam berlian. Jadi tadi saya sudah bilang berlian yang sebenarnya notabene itu adalah sebuah insulator, kita berikan cacat suatu elemen lain atau suatu elemen ya, suatu elemen lain yang sifatnya mirip dengan karbon, karena tadi sekali lagi diamond itu isinya karbon ya, tapi berbeda, mirip tapi berbeda, serupa tapi tidak sama gitu. Kenapa harus serupa? Karena kalau misalkan tidak serupa, dia ketika kita berikan catatan dari elemen yang tidak serupa, maka nanti dia akan hancur berliannya. Sedangkan kalau gitu namanya udah bukan berlian lagi ya. Nanti ada lagi yang namanya istilahnya diamond like carbon. Itu dia tidak seperti diamond, dia lebih seperti karbon tapi memiliki struktur yang mirip dengan diamond. Tapi tidak, kali ini kita tetap mempertahankan struktur berliannya, tapi kita berikan suatu elemen lain atau kita sisipkan elemen lain yang kemudian elemen tersebut meningkatkan performa dari berlian ini atau diamond ini menjadi dapat menghantarkan listrik. Salah satu contohnya cacat yang bisa kita, atau defect ya, atau doping, bahasanya itu doping. Makanya itu nanti namanya adalah boron doped diamond, karena kita akan mendoping atau memberikan cacat kepada diamond itu dengan menggunakan elemen boron. Karena elemen boron itu kalau untuk yang orang kimia ya, mengetahui bahwa boron dan karbon itu merupakan tetangga ya di dalam tabel periodik. Di dalam tabel periodik, kalau misalkan mereka dekat di tabel periodik, biasanya sifatnya mirip walaupun berbeda. Gitu ya. Jadi sama dengan kita juga manusia ya. Kalau kita dekat dengan seseorang, biasanya sifatnya jadinya mirip. Gitu. Kalau misalkan katanya Pak Uji itu biasanya satu frekuensi kalau kita dekat. Ya. Sama elemen juga gitu. Kalau dia tetanggaan, dia lebih mirip sehingga mudah untuk menggantikan. Tapi sifatnya berbeda. Nah, jadinya kita akan menemukan material yang disebut boron doped diamond.
Artinya apa? Dia kita berikan pengotor ya, kita doping pengotor atau kita introduksi, kita sisipkan kecacatan. Kalau di sini bahasanya impurities ya. Tapi dia malah menjadikan material ini sesuatu material yang menarik dan superior dibandingkan beberapa material elektroda lainnya kalau kita bicara dalam konsep elektroda ya. Nah, tadi juga disebutkan juga sama Prof. Atik bahwa sebenarnya yaitu kecacatan itu yang ada di dalam alam ini ya, belum tentu sepenuhnya itu adalah hal buruk ya. Jadi kalau misalkan kita punya kekurangan atau kecacatan gitu ya, manusia ataupun binatang ataupun bangunan, bisa jadi itu bisa kita tingkatkan value-nya menjadi suatu kelebihan. Jadi jangan malu ya kalau ada yang memiliki kekurangan, atau kalau saya sih dari diri saya sendiri sih kayaknya kelebihan berat badan. Jadi ya itu, tapi nggak boleh malu, kita jadikan kelebihan itu menjadi yang lebih lagi. Nah kembali lagi, karena kita sudah berhasil mengintroduksi boron ke dalam diamond ini, maka kita mendapatkan suatu material yang tidak hanya stabil karena dia sebuah diamond ya, tapi juga menghantarkan listrik. Kenapa saya menggunakan judul elektroda boron doped diamond itu elektroda abad ke-21? Karena dilihat dari publikasinya bahwa elektroda diamond ini baru naik daun ya, dalam publikasi jurnal ilmiahnya ya, baru naik daun itu sekitar tahun 1997. Di mana pada 1997 ini mungkin masih sekitar 30-an ya pada tahun itu publikasi mengenai diamond electrochemistry, tapi tiba-tiba di tahun 2000 sudah menaik 2 kali lipat. Dari tahun 2000 ke 2010 itu udah naik lagi 3 kali lipat, menjadi publikasinya 300 dalam 1 tahun. Ini data sampai tahun 2019, dan tahun 2019 ini per tahunnya sudah ada sekitar 500, dan 2020, 2021, 2022 juga meningkat lagi datanya sebenarnya. Jadi ini sebenarnya elektroda yang kekinian gitu ya. Jadi buat orang-orang yang suka kekinian ya, seharusnya kita penelitian menggunakan boron doped diamond untuk elektrokimia gitu. Nah, tadi saya sempat sebutkan bahwa buat apa sih kita susah-susah kalau gitu, kan kita punya elektroda, kita punya logam mulia ya, yang tadi menghantarkan listriknya bagus, kestabilannya juga tinggi. Kalau begitu sebenarnya elektroda diamond ini atau boron doped diamond ini kelebihannya apa? Kenapa kita harus susah-susah memberikan kecacatan kepada diamond? Karena dia memiliki ini merupakan kelebihan-kelebihan utama ya dari diamond. Yang pertama, yang paling menurut saya yang paling baik adalah jendela potensial yang lebar. Ini kalau dalam bahasa elektrokimia artinya kita dapat mereaksikan oksidasi atau reduksi ya. Kalau dalam bahasa elektrokimia itu kita bisa mengoksidasi atau mereduksi senyawa kimia lebih banyak. Misalkan jendela potensial ini adalah ini ya, lebarnya dari kiri ke kanan ini ya. Kita lihat bahwa dibandingkan platinum dan emas ya, emas itu yang di bawah atau AU PT, itu diamond memiliki rentang yang lebih jauh. Artinya kita lebih banyak mereaksikan kemungkinan untuk mereaksikan senyawa-senyawa, sehingga reaksi oksidasi dan reduksi pun kemungkinan terjadinya lebih besar. Semakin banyak possibility atau kemungkinan yang bisa kita ambil. Makanya dia merupakan sangat novel sekali ya, ini sangat baik sekali. Banyak sekali suatu senyawa atau suatu reaksi elektrokimia yang hanya bisa terjadi di boron doped diamond ini. Sangat unik. Itu merupakan salah satu penelitian S3 saya, yaitu memanfaatkan reaksi-reaksi unik yang dimiliki oleh boron doped diamond. Lalu berikutnya adalah arus background yang kecil. Bisa kita lihat dari ketipisannya ini ya. Artinya arus background kecil itu apa? Artinya signal kalau kita gunakan sebagai sensor. Penelitian saya juga menggunakan sensor ya, atau senyawa atau alat identifikasi. Itu kita akan memiliki sensitivitas yang lebih tinggi karena noise atau background-nya itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan elektroda konvensional lain. Lalu karena tadi dia merupakan material diamond, maka memiliki durabilitas dan stabilitas yang tinggi, baik itu secara fisik maupun secara kimia ya. Sehingga kita bisa gunakan material ini berkali-kali. Bahkan sebenarnya selama saya S2 dan S3, mungkin dari saya jenjang S2, S3, selama saya S2 itu saya hanya menggunakan satu elektroda untuk berpenelitian sekitar 2-3 tahun. Tidak pernah rusak, tidak pernah cacat. Karena saya menggunakannya dengan baik dan benar, dan
Artinya apa? Kita dengan satu material saja itu kita bisa menggunakannya berpuluh-puluh tahun. Tahun lebay ya. Bertahun-tahun gitu bahkan ya, tergantung dari aplikasi yang mau kita gunakan. Jadi dia sebenarnya bahkan bisa lebih stabil daripada logam-logam mulia, seperti itu. Lalu ini sifat elektrokimia yang dapat dikendalikan ya, lebih mudah dimodifikasi karena merupakan senyawa karbon ya. Senyawa karbon itu potensialnya kalau menurut saya limitless atau tidak terbatas. Karena kita bisa kendalikan senyawa karbon itu menjadi apa. Kalau kita mau bikin sekeras diamond bisa, kalau kita bikin mau selunak daun gitu ya, itu kan juga senyawa karbon ya, sebenarnya itu bisa. Jadi sifat elektrokimianya dapat dikendalikan juga karena merupakan material berbasis karbon. Dan terakhir, ini merupakan yang paling penting juga menurut saya di penelitian saya, yaitu dapat menstabilkan spesies reaktif di permukaan elektrodanya. Jadi elektrokimia itu biasanya penggunaannya atau reaksinya terjadi di atas permukaan elektroda. Nah, spesies-spesies reaktif yang dihasilkan selama proses oksidasi dan reduksi itu dapat stabil di atas permukaan elektroda BDD dan dapat dimanfaatkan. Misalkan bentuk senyawa radikal yang kemudian radikal tersebut kita bisa manfaatkan untuk menghancurkan polutan atau juga bisa untuk mensintesis senyawa organik lain. Atau juga membentuk suatu reaksi khusus lagi yang membutuhkan energi yang tinggi karena merupakan senyawa radikal. Jadi kelebihannya itu banyak banget boron doped diamond. Kalau menurut saya pribadi ya, soalnya saya yang penelitiannya itu. Kalau orang lain yang penelitiannya material lain bilangnya lain lagi. Tapi menurut saya sangat baik, merupakan material yang sangat baik dan juga sebenarnya masih sangat jarang dikembangkan. Walaupun tadi publikasinya banyak ya, sebenarnya lebih banyak dari grup yang sama gitu, dibandingkan dipakai secara umum. Nah, kemudian bagaimana sih caranya membuat diamond ini? Ini merupakan salah satu PR terbesar buat kami sebagai diamond elektrokemis ya, sebagai pengguna elektroda diamond ya, karena banyak ya rekan-rekan saya di Indonesia juga yang lulusan dari tempat yang sama ya, itu menggunakan boron doped diamond. Ada juga profesor saya di UI yang menggunakan boron doped diamond. Itu PR utamanya adalah pembuatan dari BDD ini. Jadi tadi yang udah saya bilang kelebihan-kelebihannya, kekurangannya adalah membuatnya susah. Sehingga kalau kita ingin menggunakannya sebagai sesuatu yang mass produce ya, atau kita mau gunakan ya sebagai yang kita bisa promosikan ya, atau kita aplikasikan langsung ke dunia nyata, itu masih sangat sulit. Karena pembuatannya yang sulit dan belum visible secara ekonomi. Bagaimana sih memang membuatnya? Pembuatannya itu ada dua cara ya, yaitu pertama menggunakan microwave plasma assisted chemical vapor deposition atau MPCVD. Nah, kelebihannya dari metode ini adalah dia bisa menghasilkan diamond dengan kualitas baik. Diamondnya kualitasnya baik, penggunaannya banyak, pokoknya top marko top lah gitu ya. Tapi kekurangannya dari metode ini adalah dia hanya bisa membuat diamond dalam ukuran kecil. Yang biasanya kami buat itu di Jepang dulu ya, di labnya Profesor Yasuoka Inaga itu sekitar 5 cm, diameter 5 cm. Itu sangat kecil sekali, nggak akan kita bisa gunakan untuk mass produce. Belum lagi alatnya yang mahal ya. Alatnya ini harganya mungkin sekitar ratusan miliar rupiah gitu ya. Dan yang kedua ada yang namanya Hot Filament Assisted Chemical Vapor Deposition atau HFCVD. Ini memiliki kelebihan bahwa karena dia tidak menggunakan microwave, dia hanya menggunakan panas ya, filamen panas. Jadi ibaratnya kita pakai logam aja panas, itu kita bisa membuat lebih luas. Permukaan elektrodanya bisa lebih luas sehingga kita bisa membuat elektroda lebih banyak dalam sekali produksi. Jadi kalau ingin kita produksi secara massal sudah jelas, yaitu caranya salah satu cara terbaiknya adalah menggunakan HFCVD. Kalau gitu kenapa nggak pakai SFCVD aja gitu? Kekurangan dari SFCVD ini adalah memilih nanti material diamond yang diberikan itu akan jadinya jelek. Banyak pengotornya dan sebagainya. Boron BDD yang diciptakan biasanya sedikit lebih jelek dibandingkan dengan menggunakan MPCVD. Jadi masih harus mencari optimasi yang baik. Nah dari tadi ngomongin diamond, sebenarnya elektrodanya kayak apa sih? Ini jangan-jangan kalau nanti ada mahasiswi atau ibu-ibu yang mendengarkan, wah penelitiannya keren, gitu, pakainya diamond gitu ya, kayak orang kaya gitu.
cantik bisa dipakai di mana-mana gitu. Enggak, sebenarnya diamond yang kita buat itu diamond sintetik ya. Hanya strukturnya saja, struktur diamond, tapi sebenarnya bentuknya kayak gini. Cuma abu-abu aja, hitam gini. Jadi lempengan ya biasanya kita pakainya. Jadi tidak seindah yang dipikirkan gitu. Dulu waktu saya pertama penelitian menggunakan ini ya, kalau ditanya sama keluarga saya gitu, sama teman-teman saya, penelitian yang dilakukan apa gitu. Saya pakai elektroda berlian gitu. Wih, orang kaya dong, bisa dipakai dandan dong. Enggak bisa soalnya berliannya kayak begini. Gitu ya. Nah, jadi ada aplikasi dari diamond itu sendiri, ada apa aja gitu. Sebenarnya udah cukup luas ya, dan salah satu leading researcher ya dari diamond electrochemistry ini adalah Profesor Yasuo Keinaga tadi ya, jadi saya belajar banyak banget di sana. Alhamdulillah. Pertama itu yang paling menurut saya paling menonjol adalah BDD sebagai sensor. Sebagai sensor yang lagi marak-maraknya sekarang adalah biomedical sensor atau biosensor juga ya. Bisa. Nah, ini merupakan penelitian biosensor itu kebetulan bos saya di Unpad ya, di tadi Timan Penelitian yaitu Prof. Yeni juga melakukan penelitian mengenai biosensor. Saya juga bergabung di sana sambil belajar. Nah, BDD ini juga menurut saya secara pribadi keunggulan utamanya adalah di biomedical sensor dan kedua adalah di environmental sensor. Jadi sebagai sensor sebenarnya yang paling baik ya dibandingkan misalkan kita pakai sebagai baterai atau misalkan dia sebagai alat elektronik gitu ya. Sebenarnya lebih baik sebagai sensor karena konduktivitasnya yang sebenarnya tidak setinggi logam. Terus ada apa lagi kalau gitu tadi karena dia bisa menciptakan radikal ya, kita juga bisa dia buat dia sebagai water purification atau pemurnian air karena kita hajar aja dia di air gitu ya, kita oksidasi banyak radikal, radikalnya nanti menghajar polutan-polutan lainnya sehingga membentuk mineralisasi sempurna yaitu CO2H2O harapannya. Dan ini jadinya kita tidak perlu menambahkan apa dan juga karena dia bersifat heterogen ya, jadi tidak perlu dipisahkan juga antara airnya dengan elektrodanya. Lalu ada lagi elektroorganik sintesis. Ini menurut saya juga sangat menarik ya. Ini baru ya, baru beberapa tahun belakangan dikembangkan bahwa BDD karena menghasilkan radikal itu bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mensintesis senyawa organik secara green ya atau secara ramah lingkungan karena kita tidak menggunakan logam-logam atau katalis-katalis yang berat yang dapat mencemari lingkungan. Kita cukup masukin elektrodanya ke air, reaksinya berjalan. Dan yang terakhir ada juga untuk mereduksi karbon dioksida ya. Tapi ini akan saya bahas lebih lanjut. Nah tadi jadi untuk sebagai sensor ya, saya akan percepat aja contoh-contoh aplikasinya. Pertama ada sensor ya. Ini udah banyak banget penelitian menggunakan sensor ini, paling banyak dilakukan ya di antara aplikasi yang lain. Mulai dari sensor untuk logam berat, polutan organik, obat-obatan, biomarker itu semua udah ada menggunakan BDD ya. Dari segi jurnal ya. Seperti itu udah ratusan bahkan ribuan analit telah berhasil dideteksi karena cuma perbedaan potensial window atau jendela potensial yang segini aja. Sudah banyak sekali possibility yang bisa dikembangkan. Lalu ada juga bisa menggunakan in vivo measurement atau measurement secara langsung ya. Ini dilakukan juga di dalam mencit ya atau di dalam kelinci percobaan bahwa kita bisa melihat sinyal dari larutan-larutan yang ada di dalam otak atau dalam kuping ya menggunakan mikroelektroda BDD. Ini pembuatannya juga sangat sulit ya. Masih sangat sulit tapi sedang dikembangkan juga. Dan ini bisa in vivo ya, artinya bisa kita colok gitu ya tanpa membunuh, tanpa melukai, tanpa apa. Kita bisa monitoring, misalkan kita kasih obat untuk ke otak, jadi kita bisa lihat obatnya beneran nyampe ke otak apa enggak dengan signal elektrokimia menggunakan BDD. Apalagi karena dia karbon ya sekali lagi, jadi insya Allah mungkin lebih aman dibandingkan kalau kita menggunakan logam. Lalu saya juga untuk mendeteksi gas ya. Ini penelitian-penelitian dari rekan saya juga ya, Mbak Nita itu dosen ITK ya sekarang, bukan sekarang sih dari dulu. Rekan saya di Jepang juga itu bisa mendeteksi oksigen di dalam darah gitu ya. Karena oksigen di dalam darah itu bisa dipakai untuk marker banyak macam-macam compound ya atau senyawa. Bisa juga ini ya, saya kemarin juga mahasiswa saya di Jepang berhasil mendeteksi hidrogen di dalam air, dissolve hidrogen di dalam air. Jadi kalau
isunya ada minuman hidrogenasi, bener nggak tuh ada hidrogennya di dalam air, itu bisa kita cek menggunakan diamond. Ini ada wastewater treatment ya, yang tadi sudah saya bilang, karena dia menciptakan berbagai macam radikal, sehingga polutan-polutan polimer, pewarna ya, kalau di Indonesia banyak pewarna ya, atau polimer-polimer itu semua dengan kita applied listrik ke dalam BDD, kita bisa hancurkan polutan-polutan itu menjadi CO2 dan H2O. Karena BDD tadi bisa menginduce atau menghasilkan radikal-radikal yang akan menghancurkan polutan tersebut. Lalu BDD juga dipakai untuk mereduksi CO2. Tapi idenya bukan untuk mengurangi CO2 yang ada di dalam gas rumah kaca gitu ya, di dalam bumi ini. Tapi kita memanfaatkan CO2 yang sebenarnya banyak sekali, abundance di muka bumi ini. Bahkan sudah ditangkap menggunakan carbon capture. Karena dia abundance, merupakan bahan dasar yang murah, kita bisa gunakan CO2 untuk mensintesis menjadi senyawa-senyawa kimia yang bermanfaat. Contohnya adalah kita menggunakan menghasilkan asam format di sini ya, dari CO2 menggunakan listrik. Lalu ini elektroorganik sintesis, bisa digunakan untuk menghasilkan prekursor yang nantinya bisa menjadi bahan dasar obat ya, obat kanker, obat macam-macam ya, bisa menggantikan rute-rute sintesis yang tidak ramah lingkungan, atau bahkan juga kita bisa jadinya menghasilkan senyawa-senyawa bahan alam di lab ya, disintesiskan gitu ya. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu yang menarik. Dan yang terakhir itu adalah digunakan sebagai baterai ya. Walaupun tadi saya bilang sebenarnya masih kurang cocok, tapi ada peneliti di Jepang juga ya, sejuniornya dari profesor saya, dia menggunakan diamond powder atau BDD dibentuk secara powder ya, yang kemudian akan menghasilkan peluas permukaan yang lebih besar, dan ternyata setelah dilihat itu bahkan bisa melebihi performa dari activated carbon ya, yang biasanya digunakan sebagai electrical double layer capacitance. Jadi sebagai kapasitor gitu ya, untuk sebagai storage energi. Walaupun tadi dia sebenarnya arusnya kurang bagus, tapi justru karena BDD ini kapasitansinya tinggi, sehingga dia bisa men-storage energi dalam bentuk baterai gitu ya, menjadi super kapasitor gitu ibaratnya. Tapi ini namanya electrical double layer capacitor, yaitu Dr. Kondo ya, yang melakukan penelitian menggunakan BDD powder. Jadi banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan BDD di dalam bidang elektrokimia. Kalau misalkan ada Bapak, Ibu, atau mahasiswa-mahasiswi atau saudara-saudara sekalian yang tertarik, bisa kita bekerja sama bersama-sama mengembangkan diamond electrode ini ya, atau diamond electrochemistry ini di Indonesia. Dan rencana-rencana penelitian saya ke depannya ya, jangka pendek maupun jangka panjang, yang pertama itu PR utamanya adalah bagaimana kita bisa memfabrikasi elektroda BDD di Indonesia secara kemandirian bangsa gitu ya. Jadi tidak beli, tidak diminta dari luar negeri gitu ya. Tapi gimana caranya supaya kita bisa set up suatu pabrik mini plant kecil atau sebagainya lah, untuk kita bisa produksi massal dari elektroda BDD ini, sehingga penelitian BDD di Indonesia pun bisa semakin luas gitu ya. Dan yang kedua adalah manufaktur potensiostat. Ini sudah dimulai juga ya, sama berbagai elektrokemis di Indonesia, termasuk Prof. Yeni ya, sudah mulai juga memikirkan gimana kemandirian bangsa untuk kita dapat menciptakan sensor potensiostat sendiri. Potensiostat ini adalah alat untuk mengukur elektrokimianya gitu. Dan untuk aplikasinya yang saya ingin fokuskan itu adalah sensor device ya, yaitu yang rapid dan sensitif di bidang kesehatan, lingkungan, dan di dalam makanan gitu ya, yang dimana penelitiannya dari Prof. Yeni ini juga bukan kebetulan ya, saya ngikutin penelitiannya Prof. Yeni, ada halal produk ya, jadi kita harus mengidentifikasi halal gitu ya, kehalalan suatu produk, dan juga mengidentifikasi virus-virus ataupun obat-obatan, dan mengidentifikasi senyawa-senyawa yang dapat berpotensial merusak lingkungan. Dan yang terakhir adalah di bidang energi dan environmental related application. Mungkin ini bisa dimulai juga dengan Pak Irwan ya, atau Prof. Atik, dan dengan Pak Uji kalau di Departemen Kimia. Tapi siapa saja, mari kita bersama-sama belajar untuk kemandirian bangsa, menuju bangsa Indonesia yang lebih mandiri dan lebih super lagi. Itu saja presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau misalkan jadinya terlalu panjang. Terima kasih perhatiannya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.